Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 90.111.118.009. Jadi pada kesempatan untuk kesekian kalinya ini saya kembali akan menjelaskan mengenai materi tentang akad kafalah. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi kafalah. Jadi kafalah itu sendiri menurut bahasa berarti aldaman yang diartikan sebagai jaminan, hamala yang diartikan sebagai beban, dan zama'ah yang diartikan sebagai tanggungan. Adapun menurut para imam terdahulu kita, yaitu Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang. Dengan demikian, pembayaran utang menjadi tanggungan pihak penjamin. Lanjut, adapun dasar hukum kafalah ini terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 72 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, zaim atau penjamin adalah gharin atau orang yang menanggung utang, dan utang harus dibayar baik dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan hidup. Adapun rukun dan syarat kafalah yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama rukun kafalah itu sendiri. Jadi rukun kafalah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu, di dalam rukun harus terdapat penjamin, di mana penjamin itu adalah pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya. Dan yang kedua adalah objek yang dijaminkan. Nah, objek dijaminkan ini adalah berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tertanggung. Dan yang ketiga adalah pihak yang dijamin. Nah, pihak yang dijamin ini adalah pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun dalam keadaan meninggal. Dan yang keempat adalah pihak yang berpiutang. Nah, pihak yang berpiutang ini, tanpa adanya pihak yang berutang, maka rukun kafalah ini tidak akan akad kafalah ini tidak akan terjadi. Karena di dalam kafalah ini memang harus ada pihak yang berpiutang. Dan yang kelima adalah ijab kabul. Nah, di mana ijab kabul ini sering kita dengar di beberapa akad sebelumnya, yaitu ungkapan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan kafalah. Adapun syarat kafalah ini, yang pertama, syarat terkait pihak penanggung. Syarat terkait pihak penanggung ini seperti pihak penanggung harus cakap. Yang dimaksud di sini adalah cakap hukum, berakal balik, dan tidak dalam paksaan. Dan yang kedua adalah pihak penjamin harus mengetahui objek yang dijaminkan. Dan yang ketiga, harus ada di majelis akad agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminkan. Adapun syarat yang kedua ialah syarat terkait pihak yang berutang. Nah, seperti ia atau wakilnya mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijaminkan. Dan yang ketiga, syarat terkait pihak yang diberi jaminan. Nah, syarat yang terkait pihak yang diberi jaminan ini seperti orang dan pihak yang jelas cakap hukum dan harus ada pada saat akad. Dan yang kedua, harus berakal, tidak harus balik, tapi seandainya anak-anak ia harus mumayyiz. Dan yang ketiga adalah HKES menyatakan makful tahu harus diketahui identitasnya. Dan yang syarat terakhir ialah menurut KHS, objek jaminan harus merupakan tanggungan penjamin baik berupa uang, benda, atau pekerjaan.
dan yang kedua dapat dilaksanakan oleh peminjam, dan yang ketiga adalah merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayarkan atau dibebaskan, dan yang keempat adalah jelas nilai jumlah dan spesifikasinya, dan yang kelima tidak diharamkan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kafala. Adapun jenis-jenis kafala ini, yang pertama adalah kafala dengan harta, dan yang kedua adalah kafala dengan jiwa, dan yang ketiga kafala bid taslim, dan yang keempat adalah kafala al-mujaz, dan yang kelima adalah kafala al-mulakah. Adapun implementasi kafala dalam lembaga keuangan syariah, yaitu kafala diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, di mana bank syariah bertindak sebagai penjamin atau kafil, dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Dan yang kedua adalah bank mendapat biaya atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Dan yang ketiga adalah produk kafala yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan. Nah, bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, penyimpanan uang dimaksud, maka bank mendapatkan jasa sebagai pertanggungan terhadap nasabah yang melakukan pekerjaan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan itu, maka ada bank garansi, bank garansi ini merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Nah, jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Jadi mungkin itu saja pemahaman materi terkait dengan kafala. Mohon kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.